Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Ikhwani wa ahibbati fillahi, semoga Allah senantiasa meneguhkan keimanan kita, senantiasa memberikan kita hidayah, taufik dan pertolongannya, karena ibadah kita, syukur kita, dan segala apa yang kita lakukan tidak mungkin bisa dilakukan dengan baik kecuali dengan inayah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dunia ini adalah Allah jadikan sebagai daru imtihanin wabtila. Dunia ini Allah jadikan sebagai tempat ujian, tempat cobaan. Dan itu sunnatullah al-kauniyah, bahwa manusia akan dicoba, diuji di dunia ini dengan berbagai macam ujian. Bukan saja ujian itu dalam perkara-perkara yang buruk, dalam ketetapan Allah yang buruk, bahkan dalam takdir-takdirnya yang baik. Itu semua adalah ujian dan fitnah bagi manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami uji kalian dengan keburukan, kami uji kalian dengan kebaikan sebagai fitnah. Dan Allah Azza wa Jalla tidaklah memasukkan kita dalam surganya kecuali ketika kita sudah melewati ujian-ujian itu, untuk kemudian dilihat seberapa sabarnya kita, seberapa kuatnya kita, seberapa teguhnya kita di dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga, an tadkhulul jannah, sementara kalian belum diuji, belum datang kepada kalian ujian-ujian seperti yang sudah pernah datang kepada umat-umat sebelum kalian. Mathalul ladzina khalau min qablikum. Bagaimana ujian itu datang kepada mereka? Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Mereka ditimpa oleh kesulitan-kesulitan, madarat-madarat. Bahkan mereka diguncang, wa zulzilu. Diguncang dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul beserta orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ini yang harus kita catat, ikhwas sekalian. Di saat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, ala inna nasrallahi qarib. Jadi sedahsyat apapun ujian itu, seberat apapun ujian tersebut, sebanyak apapun ujian yang menimpa kita, di saat kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita yakin, ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Dekat kepada hamba-hambanya yang beriman.
dekat kepada hamba-hambanya yang sabar, dekat kepada hamba-hambanya yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna nasrallahi qarib. Ya. Maka ayat ini harus menjadi tasliyah, ya. Menjadi penghibur kita di saat ujian datang kepada kita bertubi-tubi, maka yakini ala inna nasrallahi qarib. Saudaraku, ikhwani kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ujian yang dihadapi manusia di dunia ini adalah ujian yang kecil, ujian yang ringan dibandingkan dengan apa yang nanti akan dihadapi manusia di yaumul qiyamah. Dengan ahwalul qiyamah, kengerian, kedahsyatan hari kiamat, maka ujian yang akan kita terima di dunia ini adalah ujian yang kecil. Dan begitulah Allah Azza wa Jalla membahasakan di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Dan sungguh pasti kami akan uji kalian. Bisyai'in, lihat, perhatikan ayat ini. Ketika Allah akan menguji kita, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan pasti kami akan uji kalian. Tetapi bisyai'in, ujian itu sesuatu yang kecil, bisyai'in, sesuatu yang sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan sighah nakirah. Allah menggunakan redaksi nakirah, sesuatu yang dimaknai oleh orang Arab sebagai sesuatu yang sedikit, yang sebentar. Bisyai'in minal khauf, ya. Diberikan kita ujian sedikit terasa takut. Wal ju', sedikit dari kelaparan. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kita diuji dengan sedikit dari berkurangnya buah-buahan, pertanian, jiwa, harta, tapi itu sedikit seluruhnya. Allah katakan semuanya syai', sesuatu yang sedikit. Wa basyyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar menghadapi ujian-ujian ini. Ya. Ikhwani, saudaraku kaum muslimin, jadi kalau hari ini kita diuji Allah Azza wa Jalla dengan musibah pandemi corona ini, ya, itu sesuatu yang sedikit. Kalaupun ada rasa takut, itu sesuatu yang sedikit. Masih banyak tempat yang kita bisa aman di sana. Kalaupun ada kelaparan, yakin itu sesuatu yang sedikit, karena ternyata walillahil hamd, ada orang-orang yang masih peduli dengan kita, ada pemerintah yang peduli dengan kita. Seandainya pun ada, la qaddarallah, kita diuji dengan ada yang meninggal di antara kita karena penyakit ini, karena wabah ini, maka kita berharap itu pun kebaikan bagi yang meninggal. Mudah-mudahan dia husnul khatimah. Tapi semuanya syai', sesuatu yang sedikit. Ya. Sedikit jika dibandingkan dengan ujian, fitnah yang akan kita hadapi di yaumul qiyamah. Ya. Yang setiap orang menghadapinya masing-masing. Ya. Sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Ya. Kalau hari ini kita bisa menghadapi musibah ini bersama-sama, bisa bergotong royong, bisa saling tolong menolong, ada kepedulian satu dengan yang lainnya. Ya. Tapi yaumul qiyamah, ujian yang akan menimpa kita, ya memang kita sendiri yang akan menghadapinya. Tidak ada orang lain yang peduli kepada kita. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Setiap orang di hari itu memiliki urusan masing-masing, sehingga tidak akan pernah dia terfikir untuk mengurusi urusan orang lain, sampai pun orang yang paling mereka cintai di dunia. Sekalipun orang yang paling mereka cintai di dunia, yang paling dekat kepada mereka ketika di dunia, yang paling mereka kasihi ketika di dunia, yaitu keluarga-keluarga mereka sendiri. Bahkan manusia akan lari, ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana seorang laki-laki, seorang manusia akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa banihi, lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Setiap orang di hari itu
memiliki urusan masing-masing. Ya. Nafsi-nafsi. Bahkan para anbiya ridwanullah alaihim ajma'in, ulul azmi minar rusul, ketika didatangi oleh manusia, dimintai syafaat mereka, ya, maka ada mengatakan nafsi-nafsi, ya, sendiri-sendiri saja. Nuh mengatakan nafsi-nafsi, Ibrahim mengatakan nafsi-nafsi, ya, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi fitnah, ujian yang kita hadapi hari ini, ikhwas sekalian, adalah kecil dibandingkan nanti fitnah dan ujian serta cobaan yang akan kita hadapi di yaumul qiyamah. Ujian ini sedikit dan kecil kalau dibandingkan dengan fitnah dan ujian yang dihadapi para anbiya dan orang-orang saleh sebelum kita. Kecil. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling berat ujiannya, cobaannya adalah para nabi, kemudian yang terbaik setelah mereka, Fayubtal ar-rajulu ala hasabi dinih. Maka setiap orang akan diuji sesuai dengan kadar agama, kadar keimanannya masing-masing. Fa in kana fi dinihi syiddah salbah, ya, kalau agamanya kuat, agamanya hebat, agamanya kokoh, imannya kokoh, ishtadda bala'uh, maka akan besar pula ujian yang menimpa dirinya. Fa in kana dinuhu salban, kalau agamanya kuat dan kokoh, istadda bala'uh, maka ujian yang diterima pun akan lebih hebat. Sebaliknya, wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dinih. Tetapi kalau agamanya lemah, imannya lemah, ya dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar agamanya. Fala yabrahul bala'u bil 'abdi, dan akan senantiasa ujian itu menimpa seorang hamba. Terus seorang hamba akan diuji Allah Subhanahu wa taala hatta yatrukahu yamshi fil ard ma 'alaihi khati'ah. Terus ujian itu akan menimpa seorang hamba sehingga hamba ini akan ditinggalkan di muka bumi ini dalam kondisi tidak memiliki kesalahan-kesalahan lagi. Maka inilah yang kita harapkan di saat kita mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita tidak berharap diuji. Tapi di saat ujian itu datang, maka yang kita harapkanlah mudah-mudahan kita nanti berjalan di muka bumi ini menjadi orang yang ma'alaihi khati'ah, orang yang tidak punya dosa, orang yang terhapus kesalahan-kesalahannya. Maka diperlukan kesabaran, diperlukan husnudzan, diperlukan tawakkul di dalam menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena belum seberapa apa yang kita terima. Kalau hari ini kita diisolasi 14 hari, 1 bulan, 2 bulan, ya, tahukah Anda bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam diuji, diisolasi, dikarantina, di lockdown, bukan hanya 14 hari, 3 tahun Nabi alaihi salatu wasalam dikurung dalam Syi'ib Abi Talib bersama Bani Hashim, bersama Bani Abdul Muttalib, dikurung 3 tahun, tidak boleh keluar, tidak boleh terjadi pernikahan antara mereka dengan bani-bani yang lain, dengan kabilah-kabilah yang lain, bahkan tidak ada jual beli, tidak boleh mereka menjual dan tidak boleh mereka membeli. 3 tahun, bukan 14 hari, 3 tahun dihadapi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yuhasar, Nabi dikepung, Nabi diisolasi oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ala inna nasrallahi qarib. Tetapi Nabi yakin bahwa pertolongan Allah sangat dekat. Sehingga Allah selamatkan, Allah selesaikan ujian itu dengan cara, ya, perjanjian-perjanjian Quraisy yang mereka gantungkan di Ka'bah dimakan oleh rayap-rayap, kecuali yang tersisa hanya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan dengan tawakulnya Nabi, dengan kesabaran Nabi alaihi salatu wassalam.
Kalau kita hari ini diuji, diisolasi, maka sesungguhnya ikhwas sekalian, belum seberapa dibandingkan isolasi yang dihadapi seorang Yunus alaihissalam. Nabiullah Yunus alaihissalam diisolasi, bukan di dunia ini, yang kalau berteriak orang masih mendengar, yang kalau minta tolong masih ada orang yang mungkin datang, tetapi di dalam perut ikan, di dasar lautan, di tengah samudra yang luas, yang gelap, yang kalau berteriak siapa yang akan mendengar, yang kalau minta tolong siapa yang akan mendengar, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus sabar, Nabi Yunus ikhlas, Nabi Yunus berserah diri dan pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertawakal, dan tidak ada yang muncul dari lisannya kecuali adalah pujian-pujian dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang diulang-ulang oleh seorang Yunus alaihissalam, sehingga Allah keluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan tersebut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun pernah diuji Allah azza wa jal dalam Ghazwatul Tabuk, dikurung Nabi di Madinah. Ya. Sementara orang-orang musyrikin Quraisy yang bersekutu dengan orang-orang Yahudi mengepungnya berbulan-bulan dalam waktu yang cukup lama. Ya. Sehingga muncul ide dari seorang Salman Al-Farisi untuk membuat parit-parit yang kemudian perang ini kita kenal perang Khandak, perang parit. Lihat bagaimana kesulitan yang dihadapi Nabi SAW. Ya. Kelaparan, ya Nabi lapar. Kalau kita hari ini lapar, menahan lapar untuk beberapa hari ke depan, dan saya yakin masih banyak yang peduli dari bangsa ini, masih banyak yang berempati dari saudara-saudara kita, yang simpati masih banyak. Nabi SAW kelaparan. Para sahabat datang mengeluh kepada Nabi SAW, membuka perut mereka, diperlihatkan oleh para sahabat bahwa perut mereka telah diganjal dengan 1-2 batu. Ya. Maka Nabi pun membuka perutnya dan diperlihatkan kepada para sahabat yang lain bahwa ternyata batu yang diganjalkan di perut Nabi lebih banyak daripada mereka. Artinya Nabi lebih lapar daripada para sahabat, tapi Nabi semangat. Nabi terus saja menggali parit, mencari sebab-sebab supaya orang-orang musyrikin tidak sampai ke Madinah. Bagi ikhwah sekalian yang dirahmati Allah azza wa jalla, maka dalam menghadapi ujian ini yang perlu kita pertebal, yang perlu kita perkokoh, yang perlu kita perkuat adalah thiqah kita kepada Allah. Ya, kita masih punya Allah, kita orang muslim, kita orang beriman, kita punya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi sandaran kita. Ya, kalau kita mengeluh, mari kita mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita minta pertolongan, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadilah kita seperti Nabiullah Ya'qub alaihissalam yang tidak mengeluh ketika ditinggal oleh putranya Yusuf alaihissalam. Berpisah dengan Yusuf alaihissalam, maka tidak ada keluh kesah yang muncul dari seorang Ya'qub kecuali innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya hanyalah mengeluhkan kesedihanku dan kesusahanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita mengeluh kepada Allah, berkeluh kesahlah kepada Allah, memintalah pertolongan kepada Allah, fiqah kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, dan kita yakin bahwa badai ini pasti akan berlalu. Ujian ini sebentar lagi akan selesai, karena inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dan sangat dekat. Mudah-mudahan mencerahkan, menambah kekuatan iman kita dalam menghadapi ujian-ujian ke depan yang mungkin lebih dahsyat, lebih besar. Tapi selalu kita ingat bahwa ujian itu adalah kecil dibandingkan apa yang nanti akan kita hadapi di yaumul qiyamah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.